Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Mitra Archidewanti dengan NIM D07241006 dari kelompok 9 Laboratorium eh, Prat PTI 1. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana tutorial penggunaan software IBM SPSS ALMOS untuk melakukan analisis structural equation modeling atau SEM berdasarkan dengan penelitian data yang saya miliki. Nah, sebelumnya itu pada penelitian ini terdapat beberapa variabel yang terdiri dari variabel independen dan variabel dependen, dengan indikator masing-masing itu eh, seperti yang telah ditampilkan pada layar. Nah, analisis ini dilakukan menggunakan metode SEM melalui software IBM SPSS ALMOS, mulai dari tahap persiapan data hingga interpretasi hasil outputnya nanti. Oke, baik. Langkah pertama yaitu kita menyiapkan data penelitian terlebih dahulu pada Microsoft Excel atau SPSS yang telah saya tampilkan sebelumnya. Nah, berikut datanya. Nah, data ini digunakan harus berbentuk numerik. Nah, di tabel column type itu numerik. Setelah itu, kenapa harus numerik? Karena AMOS itu hanya dapat membaca data numerik. Nah, setelah datanya siap itu, kita membuka aplikasi IBM SPSS Statistik pada tampilan awal. Nah, di sini tuh terdapat dua bagian, yaitu variable view dan data view. Nah, pada bagian variable view, seluruh indikator penelitian. Nah, nama indikator itu ditulis tanda spasi agar nanti tuh dapat terbaca dengan baik oleh Amos. Nah, kemudian pada kolom type dipastikan seluruh datanya bertipe numerik. Karena pada bagian measure dipilih scale karena data menggunakan skala Likert. Nah, ini pada bagian measure-nya. Nah, setelah seluruh variabel selesai dibuat, langkah berikutnya itu kita membuka bagian data view. Nah, data view itu untuk masukkan data responden sesuai hasil kuesioner penelitian. Sebelumnya ini hasil yang sudah saya masukkan dan tidak saya record. Nah, jika seluruh datanya itu sudah dimasukkan, nah langkah berikutnya itu filenya itu kita simpan dengan cara klik file yang pada bagian kiri, lalu nanti tulis save as. Nah, filenya itu kita simpan dalam format SAF seperti yang pada tampilan ini. Nah, karena format tersebut itu dapat dibaca oleh IBM Amos. Nah, selanjutnya kita akan membuka aplikasi IBM SPSS Amos Graphics. Nah, ini dia tampilannya. Setelah softwarenya terbuka, nanti itu akan muncul lembar kerja kosong untuk membuat model SEM seperti pada layar. Dan pada bagian toolbar, sebelah kiri itu terdapat berbagai tools yang digunakan untuk membuat diagram penelitian. Nah, langkah pertama yaitu kita membuat variabel laten menggunakan tool draw ellipse. Nah, setelah itu variabel laten digambarkan dalam bentuk lingkaran. Nah, saya akan membuat variabel sesuai penelitian yang digunakan. Nah, kemudian itu saya membuat indikator menggunakan tool draw rectangle, indikator yang dibuat dalam berbentuk persegi sesuai nama indikator pada data SPSS. Nah, setelah seluruh indikator selesai dibuat, langkah berikutnya tuh kita menghubungkan variabel laten dengan indikator yang menggunakan tool draw pad yang berbentuk panah satu arah. Setelah itu panah. Nah, sebelum kita lanjut ke step selanjutnya, kita rotate masing-masing dari eh, model yang telah kita lakukan. Lalu panah ditarik dari variabel laten menuju masing-masing indikator untuk menunjukkan bahwa indikator tersebut itu mengukur variabel penelitian. Tapi kita rotate dulu semua variabel indikatornya. Nah, panahnya kita tarik pada masing-masing indikatornya. Oke, baik. Sebelum kita ke indikator, kita masukkan dulu data yang telah saya siapkan tadi dengan cara select data file. Nah, di sini ada file name, terus kita pilih data yang di SPSS sebelumnya.
Nah, jumlah datanya itu bisa kita lihat ada 200 data yang kita ambil. Nah, setelah dimasukkan, kita akan menghubungkan variabel laten dengan indikator menggunakan tool drawpad yang berbentuk panah satu arah. Nah, di sini kita kasih nama dulu indikator keseluruhan dari KP1 sampai KP10, KP1 sampai KP3, dan KPL1 sampai KPL4. Nah, penamaan ini itu mewakili dari seluruh indikator yang telah kita ambil. Nah, nanti tuh tadi tuh bagaimana cara penamaannya, yaitu dengan klik 2 kali untuk kasih masuk nama variabelnya. Nah, selanjutnya eh, kita akan menambahkan error term atau residual dengan menggunakan tool add unique variable. Nah, tool ini tuh ditambahkan pada setiap indikator, sehingga nanti tuh muncul lingkaran kecil yang menunjukkan error pengukurannya. Oke, setelah sudah terbentuk, eh, kita akan melanjutkan ke step selanjutnya. Eh, kita akan membuat hubungan antar variabel sesuai hipotesis penelitian menggunakan drawpad. Nah, kita klik dulu plugins, terus nanti ada yang drawpad. Nah, itu sudah dihubungkan masing-masing yang variabel independen dan dependen, variabel yang dipengaruhi dan juga variabel yang mempengaruhi. Nah, jika diperlukan hubungan antar variabel eksogen, kita juga dapat menggunakan tool draw covariance yang berbentuk panah dua arah. Itu jika diperlukan. Nah, setelah model selesai dibuat, langkah berikutnya yaitu eh, menghubungkan AMOS dengan file data SPSS. Nah, sebelum memerlukan running data, kita pastikan kembali bahwa nama indikator pada AMOS itu sama persis dengan nama indikator pada SPSS agar tidak terjadi error. Nah, selain itu pastikan juga semua indikator sudah memiliki error term dan arah panah sudah benar. Langkah berikutnya itu menjalankan analisis SEM dengan menekan tombol calculate, estimates, atau icon play berwarna hijau pada toolbar. Nah, kita save dulu data dari AMOS yang sudah kita buat. Nah, kita akan running dan tandanya itu ada di sebelah kiri atas yang ada icon play berwarna hijau pada toolbar. Yang lampu merah. Tapi sebelumnya tuh kita kasih judul title terlebih dahulu untuk Chi-square. Untuk Chi-square, probability, RMSia, GFI, AGFI, TLI, dan GFI. Nah, di sini kita pilih font size 18 sama seperti font-font lainnya. Lalu kita klik OK. Nah, setelah titelnya sudah ada, kita akan lanjut ke eh, untuk uji goodness of fit.
Nah, fungsi dari pengecekan dari goodness of fit itu sendiri untuk mengetahui apakah model penelitian itu sudah fit atau sesuai, dan beberapa indikator yang diperhatikan itu yaitu RMSA, GFI, HGFI, TLI, dan CFI. Dan model dikatakan baik apabila nilai RMSA itu kurang dari 0,08 dan nilai GFI dan TLI mendekati atau lebih besar dari 0,90. Nah, jika modelnya itu belum memenuhi kriteria fit, maka dapat dilakukan modifikasi model berdasarkan modification index dengan tetap memperhatikan teori penelitian. Untuk melihat data normality, kita ke, view terlebih dahulu. Nah, setelah ke view, kita ke analysis properties. Nah, setelah itu kita klik output, dan di sini tuh tujuannya untuk melihat, eee, pengaruh langsung dan tidak langsung, faktor faktor regression weight, standard regression, goodness of fit, and motivation index. Nah, setelah kita centang semua, nah kita lihat nilai loading factor, standard regression weight untuk menguji validitas indikator. Nah, kita calculate terlebih dahulu dulu. Setelah itu kita, klik lagi view, lalu pilih, text output. Nah, di text output ini, kita pilih assessment normality untuk menguji, normalitas dari data kita. Nah, di sini kita lihat nilai dari regression weights untuk mengetahui hubungan antar variabel. Pada bagian ini terdapat nilai estimate, critical ratio atau CR, dan probability. Nah, di sini juga ada nilai observation farthest from the centroid, dan ada juga sampel momennya, dan ada juga notes for model. Oke, jadi, kita lihat nilai dari loading faktornya. Nah, indikator sudah dinyatakan valid apabila memiliki nilai loading faktor di atas 0,5. Kita cek semua dulu dari indikator kita. Oke, jadi setelah tadi kita sudah melakukan uji hipotesis, sebelumnya, kita lihat dulu di modification indices, di mana variabel yang perlu, disambungkan. Nah, yang ada, pada dua arahnya tadi. Nah, setelah sudah kita lihat, kita, sambungkan. Nah, inilah hasil data yang, setelah kita sambungkan tadi. Nah, selanjutnya bagaimana, untuk kita bisa lihat, hasil spesifikasinya pada model yang tidak fit, dengan menyambungkan variabel dengan dua panah untuk, cek datanya. Nah, kita lihat di sini panah-panah itu cukup berantakan. Jadi untuk merapikannya, itu kita bisa, klik tanda, sulap di sebelah, kiri yang ada tulisannya untuk merapikan, panah-panah yang ada. Dengan kita klik, kotak-kotak lingkarannya. Oke, setelah selesai yang kita, rapikan, sebenarnya saya akan mau, simpulkan, kita bisa tapi sebelum itu kita sudah bisa cek hasil dari goodness of fit-nya dengan klik tanda, panah yang warna merah di bagian atas. Nah, ini hasil dari Chi-square RMSA probability. Output dari hasil penelitian ini kita dapat simpan dalam bentuk, PDF, atau kita masukkan dalam laporan penelitian yang kita akan lakukan atau sejenisnya. Nah, jadi, dapat kita simpulkan bahwa penggunaan IBM SPSS AMOS ini, merupakan dimulai dari tahap persiapan data pada SPSS, pembuatan model, proses running, hingga interpretasi hasil output hasil penelitian. Dengan menggunakan AMOS ini, analisisnya itu, analisis hubungan antar variabel itu menjadi lebih mudah dipahami karena ditampilkan dalam bentuk diagram jalur atau pet diagram. Oke, baik, sekian tutorial dari penggunaan software IBM SPSS Amos yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan kata. Semoga video ini bermanfaat dan membantu dalam memahami analisis structural equation modeling menggunakan IBM Amos. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.